Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Masih tentang hidrolisis garam, tapi untuk kali ini saya mau bahas gimana cara perhitungan pH, gitu ya. Nah, misalnya kamu dihadapkan pada sebuah soal di mana diminta untuk menentukan pH sebuah larutan garam, gitu ya. Oke, ingat ini adalah pH sebuah larutan garam. Maka di sini itu hanya terpusat sama larutan garam. Kalau misalnya larutannya bukan larutan garam, maka perlu sedikit trik sampai dia bisa ditentukan larutan garamnya aja. Gampangannya gitu ya. Oke. Karena cara untuk menentukannya itu yang tadi rumus-rumusnya itu hanya untuk menentukan larutan garam. Pak, saya dapat soal, dia itu isinya begini, 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 dan saya nggak ngelihat ada garamnya. Maka, lakukan proses sampai tersisa dia itu larutan garam aja, dan kamu bisa menghitung pakai rumus hidrolisis tadi. Oke, kita ambil contoh. Di sini ada sebuah soal, tentukan pH larutan sekian M NH4NO3 dengan nilai Kb-nya sekian. Nah, di sini itu sangat jelas sekali kalau misalnya ini adalah larutan garam. Kenapa? Karena kita bisa bedah dulu ini sebuah garam apa. Oke, jadi langkah pertama kita harus tentukan dulu dia sifatnya asam atau basa. Caranya NH4NO3 kita pecah dulu. Jadi dua hal, yaitu NH3 ditambah NO3. Oh, sorry, bukan NH3 ya, NH4 ya, tulisannya ya. Oke, NH4 plus ditambah NO3 min. Nah, di sini yang apa namanya? Yang apa? Ion positif itu dia berasal dari basa lemah. Yang ion negatif itu dia berasal dari asam kuat. Biasanya sih yang positif tuh basa, yang negatif tuh asam. Tinggal kuat atau lemah aja. Dan di sini kita dikasih clue, kalau misalnya NH3 itu punya nilai Kb. Berarti dia kan lemah ya. Jadi caranya segitu sih. Yang ada Kb-nya itu pasti lemah, gitu ya. Nah, makanya saya bisa nebak di sini basa lemahnya. Nah, NO3 itu berasal dari HNO3. Maka kalau misalnya kita hidrolisis, gitu ya, kita hidrolisis apa namanya si NH4 sama NO3, maka yang bisa bereaksi cuma yang lemah aja, yaitu si NH4 plusnya aja. Ditambah H2O, gitu ya. Jadi ini udah bagian hidrolisis ya. Oke, jadi pertama kamu pecah dulu, terus kemudian kamu reaksikan sama air satu-satu. Oke, saya akan tulis di sini satu lagi. NO3 min ditambah H2O. Cuman, bisa saya bilang, yang NO3 min itu tidak bereaksi, alias tidak terhidrolisis. Kenapa? Karena dia dari kuat. Nah, si NH4 plus itu kan dia dari basa lemah. Jadi, sekali lagi, H2O itu isinya adalah H plus sama OH min. Nah, tinggal kita pilih si NH4 plus itu mau ngambil H plus atau OH min. Logikanya, plus itu pasti maunya ngambilnya yang minus, jadi harus berlawanan. Oke, maka hasilnya adalah oh warna hitam warna hitam. Oke, hasilnya adalah NH4 plus sama OH min. Nah, ini hasil apa sih namanya? Hasil atasnya yaitu NH4OH. Nah, sebenarnya ini penting nggak penting ya. Nah, yang nggak diambil yang mana? Yang H plus. Oke. Yang bawah nggak bereaksi, alias tidak terhidrolisis. Maka ini disebut dengan hidrolisis parsial. Oke. Nah, asam atau basa, karena dia menghasilkannya H+, nih, seperti yang kita lihat di sini, maka dia asam. Otomatis kita akan pakai rumusnya yang H+. Pak, kalau misalnya dapat yang basa, pakai rumusnya sama enggak? Enggak. Yang basa berarti yang OH-. Gitu ya. Oke.
Kira-kira kayak gitu. Ini langkah pertamanya. Jadi ketika dapat soal dia larutan garam, maka dia wajib banget untuk menentukan dia asam atau basa dulu. Oke. Berikutnya, tuh, ini ya, ini penjelasannya. Berikutnya, kita kan udah tahu kalau misalnya tadi NH4NO3 0,4 M dengan nilai Kb-nya berapa tadi ya? Kayaknya 1 kali 10 4 min 5. Ini ternyata adalah asam. Kebanyakan ya. Masa nulis asam dia begitu asam? Gitu. Oke, maka kita akan coba kerjainnya pakai rumus yang H+. Ya. Kita akan pakai rumus yang H+. Karena di H+, kita pakainya merah, biar greget. Oke. Rumus untuk hidrolisis itu dia begini. Kita bikin dulu nilai Kw per. Nah, kalau misalnya dia H+, itu dia Kb. Nah, dia emang kayak gitu ya. Kalau OH- nanti di bawahnya K. Dikali M garam dikali valensi garam di akar. Nah, oke. Ini adalah rumus H+-nya. Kita bisa isi si H+-nya ini dengan data yang sudah ada. KW itu selalu 10 pangkat minus 14. Ini selalu. Nilai KB-nya ini 1 kali 10 pangkat min 5. Boleh ditulis 10 pangkat 5 juga boleh. Kan 1 bisa nggak ditulis ya. Oke, kali nilai M itu adalah nah ini, si 0,4 M-nya. Tapi kita ubah dulu biar dia gampang jadi 4 kali 10 pangkat minus 1. Nah, oke. Jadi 0,4-nya saya ubah jadi 4 kali 10 pangkat minus 1. Valensi itu gampangannya adalah si lemahnya, itu ionnya itu ada berapa. Jadi di sini, kita balik ke atas dulu ya, sorry ya. Di sini, si ion lemahnya itu cuma ada 1. NH4 plus. Tok. Kalau yang 2 gimana? Ada angka 2 di depannya. Kalau yang 3 gimana? Ada angka 3 di depannya. Jadi ini tergantung yang lemahnya. Yang lemahnya ada berapa? Karena yang lemahnya cuma ada 1, maka kita bisa tulisnya 1. Udah, ini udah tinggal urusan matematika. Tapi kita pelan-pelan aja ya. Ini bisa apa namanya? Bisa dicoret 14 sama 5. Ini secara eksponen, maka nilainya min 14 tambah min 5, min 14 dikurang minus 5 sama dengan minus 9. Dikali 4, dikali 10 pangkat minus 1. Hasilnya, ini 9 tambah 1 secara eksponen dia jadi 10 pangkat minus 10. Nah, terus kemudian kalau kita akar, maka dia hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 5. Ini nilai H+-nya. Berikutnya, kalau misalnya nilai pH-nya itu sama dengan min log pH. Min log pH, min log H+. Jadi masih sama. Pokoknya cara menentukan pH itu selalu min log H+. Tinggal H+-nya itu dia dapat dari mana. Min log 2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, oke. Seperti yang udah pernah saya bahas lah ya. Ini pasti hasilnya 5 minus log 2. Oke. Kira-kira hasilnya seperti itu. Oke. Jadi untuk nomor 1 ini, dari amonium nitrat NH4NO3 0,4 M, maka didapat pH-nya adalah 5 min log 2. Oke, kira-kira kayak gitu. Kita coba ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, ini adalah sebuah larutan garam CH3COON atau natrium asetat kita menyebutnya. Oke. Natrium asetat itu dia ini ada nilai Ka-nya. Ini si CH3COOH. Nah, ini kan udah ketahuan. Jadi ini salah satu pasti lemah, gitu ya. Si Na-nya pasti si kuat. Oke. Karena kan kita udah tahu KAKB itu sebenarnya menunjukkan yang lemah. Ini kalau misalnya dikerjain, maka pertama kita cek dulu dia asam atau basa. Selalu kayak gitu ya. Kita pecah dulu. Ini yang minus, ini yang plus. Pokoknya yang asam itu pasti yang minus, yang basa itu yang plus. Nah, terus kemudian secara asal ini adalah sebuah asam lemah, yang ini adalah basa kuat. Dan jumlahnya ini cuma ada 1. Oke, nanti valensinya 1.
Kalau misalnya kita tulis rumus hidrolisisnya, maka yang bisa bereaksi cuman yang asam lemah aja, yang minus aja. Karena yang basa kuat itu kan dia kuat, dia tidak terhidrolisis. Jadi kalau misalnya dia dikasih H2O gini, dia tidak bereaksi. Nah, terus kemudian kalau misalnya dia si CH3COO min kasih air, hasilnya maka ini sama kayak tadi. Nah, hasilnya adalah ini kan minus ya, pasti ngambil yang plus. Jelek banget ya. Nah, hasilnya CH3COOH. Yang nggak dipilih adalah si OH-. Nah, hal ini menyebabkan dia ini namanya basa. Hidrolisis parsial. Oke, nanti dia harus pakai rumusnya OH-. Oke, kayak gitu. Oke, nah kalau misalnya apa itu namanya? Kita lihat nih, tuh dia sifatnya adalah basa gitu ya. Makanya dia pakai cara OH-. Nah, ini benar kita tulis dulu ya. Wih, jadi apa namanya ini ada sebuah CH3COONA konsentrasinya 0,01 m dengan wah emang selalu begini ya nulis M-nya ya. Gitu. Oke, dan Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Oke. Ka CH3COOH itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5. Boleh ditulis 10 pangkat min 5 aja. Oke, nah karena ini adalah sebuah basa, kita pakai warna biru aja. Basa, maka pakai caranya adalah OH-. Nah, oke. Cara OH-, maka caranya KW per Ka. Jadi kalau OH- itu pasti per Ka. Dikali M garam, dikali valensi. Jadi M-nya itu miliknya garam di akar. Nah, ini kita apa namanya isi berdasarkan data yang ada. KW itu pasti 10 pangkat minus 14. Sedangkan KA-nya itu bisa ditulis 10 pangkat min 5 aja juga nggak apa-apa. Duh, jelek banget ya emang kalau apa namanya kadang-kadang tulisan di sini tuh luar biasa. Nah, untuk M-nya, ini kan nilainya 0,01. Saya bikinnya 10 pangkat minus 2. Jadi, itu kan 0,01 sama aja 1 kali 10 pangkat minus 2, atau sama aja 10 pangkat minus 2. Oke, terus kemudian untuk valensi, tadi kan saya di atas sudah tulis kalau dia jumlahnya cuma 1 nih, nggak ada apa-apa. Oke, jadi ini nilainya adalah 1. Nah, udah deh, tinggal urusan matematika aja. Oke, 14 kurang 5 itu minus 9 dikali 10 pangkat minus 2. Oke, hasilnya 10 pangkat minus 11. Dan kalau misalnya kita apa namanya di akar, itu sama aja 1 kali 10 pangkat minus 11 bagi 2 tuh berarti 5,5 ya. Oke, atau 10 pangkat 5,5 juga sama aja, nggak apa-apa. Terus, karena dia OH-, dia tidak bisa langsung pH, tapi POH dulu. Nah, jadi ini kurung kotak ya, biasa. Min log 10 pangkat minus 5,5. Sesuai yang kemarin kita pelajarin, ini hasilnya adalah 5,5. Dan untuk pH-nya sendiri, kita pakai rumus 14 min POH. Berarti nilainya 14 dikurang 5,5. Hasilnya adalah 8,5 ya. Koreksi kalau salah. Oke. Kira-kira kayak gitu. Jadi untuk yang CH3CONA 0,01 M itu sifatnya basa dan setelah dihitung pH-nya adalah 8,5. Oke, berikutnya ini ada garam lagi.
Di sini saya akan nyontohin yang valensinya lebih dari 1. Di sini ada kalsium asetat dan ada nilai Ka-nya adalah sekian. Yang si asetatnya, CH3COH-nya. Ini bisa jadi sebuah clue kalau si asetat ini itu adalah lemah, gitu ya. Ini harus dihidrolisis dulu. Ca CH3COO2 itu kalau kita hidrolisis dia jadinya Ca ditambah CH3COO-. Nah, ini kan CH3COO- ini ada 2 nih, maka dia ada 2. Nah, supaya 0, ini kan nilainya 2 kali minus 1, minus 2 ya. Jadi supaya 0 dia plus 2. Oke, ini kalau misalnya kita lihat originalnya, maka ini dari basa kuat. Sedangkan ini dari asam lemah. Apa sebenarnya tahu dari mana sih kayak gitu-gitu? Ya, emang harus hafal gitu. Atau kamu bisa keluarnya adalah dari Ka atau Kb. Itu udah menunjukkan kalau dia itu asam atau basa lemah. Pasti lemah yang itu. Oke. Kalau misalnya kita hidrolisis, maka apa namanya? Kita bisa hidrolisis cuma yang si asam lemahnya aja. Yang si Ca, kalau kita hidrolisis atau kita reaksikan sama air, maka tidak akan terjadi reaksi. Tapi kalau misalnya si asetat, maka itu ada 2, nggak apa-apa. Jadi 1 aja. Oke. Nah, ini sama kayak yang atasnya tadi, karena ini ion yang sama. Pokoknya jenis ion yang sama, hasilnya selalu sama. Ini ada H+, ini ada OH-, otomatis dia minus, ngambilnya si H+-nya. Nah, kayak gini. Karena dia, apa sih namanya, maunya ngambilnya si yang plus, karena dia sendiri minus. Selalu kayak gitu ya. H. Oke. Ditambah, yang nggak dipilih tuh OH-. Nah, otomatis ini sifatnya adalah basa. Kalau basa, dia akan menggunakan rumus OH-. Oke. Tuh, jadi dia OH-. Terus diperhatikan ini nanti CH3CO- ini kan jumlahnya ada 2, maka valensinya adalah 2. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia nggak ada 2-2 gitu, sebenarnya anggapnya 1 sih. Oke ya. Nah, kita terus dulu 0,2 M ya. Oke. Jadi, di sini kita rekap dulu, ada larutan garam kalsium asetat dengan valensi 2, 0,2 ya. Ya. Dan Ka-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Atau nanti bisa ditulis 10 pangkat min 5 aja. Dan ini, dia itu sifatnya adalah basa. Maka kita akan menggunakan rumus OH-. Oke. Karena dia basa, kita pakai warna biru. Oke. Biar greget. Nah, sama kayak tadi, rumusnya OH-, yaitu KW per Ka gitu ya. Jadi kalau misalnya dia OH- pasti KW per Ka. Kalau dia H+ ya KW per Kb. Kali M garam kali valensi. Nah, kita tinggal isi aja. Di sini nilai KW-nya tetap yaitu 10 pangkat min 14. Terus nilai Ka-nya adalah 10 pangkat minus 5. Jadi angka satunya boleh nggak ditulis. M-nya 0,2. Saya bikin jadi 2 kali 10 pangkat minus 1. Wah, ini tidak enak nih, tapi nggak apa-apa. Dikali, oh enak-enak aja. Valensi, tadi kan di sini jumlah ionnya ini ada 2. Kalian bisa lihat di sini ada 2 nih. Ini maka disebut valensinya 2. Tuh, gitu. Pokoknya ion lemahnya aja ada berapa. Dah, ini tinggal dihitung aja. 14 kurang 5 adalah 9. Dikali 2 kali 2, 4. Kali 10 pangkat minus 1. Nah, ini tinggal urusan matematika. 9 tambah 1, 10. Kali 4. Atau lazimnya sih biasanya angka bulatnya dulu ya. 2 kali 10 pangkat minus 5. Terus, wah hujan guys. P, OH. Karena kita udah dapat OH- ya. Min, log, OH-. Nah, hasilnya min, log, 2 kali 10 pangkat minus 5. Terus kemudian hasilnya berarti 5 min log 2. Oke. Terus kemudian pH-nya ya berarti tinggal 14 min pOH. Kalau nggak terlalu jelas, sorry ya, ini soalnya tiba-tiba hujan.
Kan itu kehendak alam ya. Kalau bisa diatur sih, oh nggak mungkin, nggak bisa. Siapa saya kan gitu. Oke, 14 kurang 5 adalah 9 plus log 2. Oke, kira-kira kayak gitu. Jadi, untuk kalsium asetat 0,2 m, maka dengan dia udah ditentukan dia basa, pH-nya adalah 9 plus log 2. Oke, kira-kira kayak gitu. Apakah ini susah? Oh, ada bocoran. Ya, jadi apakah ini susah atau enggak? Ya, tergantung gimana pengetahuan awal kamu soal asam lemah atau asam kuat. Terus kemudian yang kedua, gimana kamu bisa nentuin reaksi hidrolisisnya. Yang ketiga, bagaimana kamu bisa nentuin ion-ionnya kayak gini. Kuncinya ada di situ. Jika memang kamu merasa ini agak sulit, cek tiga hal tadi, mana yang lemah, gitu ya. Oke, kayaknya gitu aja untuk apa namanya, untuk soal ini. Palingan sebagai latihan, kamu bisa cek ini. Jadi kamu bisa coba sendiri ini di rumah. Apakah ini apa namanya, kamu udah paham atau belum? Kamu bisa cari referensi. Kira-kira ini asam atau basa ya, gitu. Kira-kira ini lemah atau kuat ya, gitu. Jadi silakan belajar sendiri kayak gitu supaya nanti terbiasa, gitu ya. Oke, hati-hati dengan valensi. Gampangannya valensi itu jumlah ion yang lemahnya aja, gitu ya. Yang lemahnya ada berapa? Oke, kira-kira kayak gitu aja. Semoga bisa dimengerti. Kamu bisa pause-pause. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.